Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, sidang majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang amat sangat singkat ini, mohon maaf, khatib akan menyampaikan dan mengetengahkan kepada kita sekalian tentang hal-hal yang berhubungan dengan fatwa MPU Provinsi Aceh. Sesuai kapasitas kami sebagai anggota MPU Aceh, senantiasa berkewajiban untuk memberikan semacam edukasi kepada masyarakat, di mana fatwa-fatwa ini bukan hanya disampaikan lewat kelompok atau orang-orang tertentu, tetapi juga mestinya hal ini menjadi konsumsi kita bersama. Karena kami anggap ini suatu persoalan yang amat sangat penting untuk terus kita publikasikan, sosialisasikan kepada masyarakat secara menyeluruh. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang sangat mulia ini, khatib mengambil sebuah fatwa MPU nomor 4 tahun 2007 tentang pedoman identifikasi aliran sesat. Karena sama-sama kita sudah mengetahui di mana kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita satu sama lain saling curiga dan menduga-duga. Terkadang kita melihat dari cara berzikirnya mereka agak beda dari yang lazimnya, lalu kita katakan ini dah datang aliran sesat. Ataupun mungkin ada semacam celotehan-celotehan yang berkembang yang menurut kita itu asing, belum pernah kita dengar dari guru-guru kita dan disampaikan oleh para penceramah-penceramah, lalu kita memvonis ini adalah aliran sesat. Ini memang sangat penting untuk kami sampaikan, karena sudah beberapa kasus, khususnya dalam konteks Aceh pada saat ini, sudah beberapa kali kejadian demi kejadian terjadi pertikaian, terjadi penyerangan, konflik horizontal antar masyarakat. Karena mungkin barangkali
belum mengerti dan belum paham sama sekali tentang kriteria aliran sesat itu. Di sini kami sampaikan yang pertama, kami berangkat dari suatu paham atau aliran keagamaan dinyatakan sesat dan menyimpang dari Islam apabila memenuhi salah satu dari kriteria berikut ini. Pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam persoalan ini mungkin tidak ada masalah di daerah kita, karena ingkar ini bukan hanya kepada keseluruhannya yang 6, bahkan ingkar kepada salah satu saja dari rukun Islam itu sudah dinyatakan sesat. Seperti apa yang sudah disampaikan kepada masyarakat dan lembaga tertentu tentang fatwa MPU sudah menyatakan sesat. Ada satu kelompok pengajian di Aceh Pidi, tepatnya di Belang Raya, di mana kelompok pengajian ini meyakini bahwa Nabi Adam dan Nabi Idris itu adalah bukan Nabi. Dan malah ada lagi kriteria-kriteria lain yang ditemukan dari pengajian-pengajian yang ada di Aceh Pidi itu. Kemudian yang kedua, tergolong aliran sesat adalah mengingkari salah satu dari rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimah syahadat, menunaikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Ini kaitannya dengan akidah, kaitannya dengan keyakinan. Adapun masih banyak di tengah-tengah masyarakat pada saat ini belum melaksanakan salat 5 waktu secara maksimal, ataupun belum melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, dan juga rukun-rukun Islam yang lain itu bukan didasari karena keyakinan atau ingkar tentang wajibnya. Bisa saja mungkin dia tidak melaksanakan salat selama ini karena malas, dengan alasan sibuk dan lain sebagainya. Lalu kita tidak boleh memvonisnya langsung orang yang meninggalkan salat ini sesat, karena dia masih meyakini bahwa salat itu wajib, masih meyakini, berakidah bahwa ibadah haji itu wajib. Cuma karena halnya dia belum bersedia untuk melaksanakannya, ini tidak bisa kita hukumi sesat. Tapi manakala bahwa ibadah sholat itu sudah tidak dianggap wajib lagi, ibadah haji itu tidak dianggap wajib lagi, nah di sini letak sesatnya. Seperti kita dengar-dengar beberapa tahun lalu, suatu aliran dan pahaman yang dibawa oleh Ahmad Musaddiq dan juga mengaku sebagai nabi terakhir, Ahmad, di mana dalam aliran ini, dalam pahaman ini, ajaran yang diterapkan kepada pengikut-pengikutnya bahwa rukun iman dan rukun Islam itu tidak wajib dilaksanakan dan diyakini. Apa yang kita sebut dengan aliran mereka adalah aliran Gavatar. Walaupun awal perkembangannya itu terjadi di Pulau Jawa sana, tapi akhir-akhir sampai menyebar ke beberapa daerah di wilayah Aceh. Yang ketiga,
meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kita tidak memperpanjangnya. Yang keempat, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Ini bisa saja bukan nabi. Dia mengakunya bukan nabi, mengakunya masyarakat biasa. Tetapi karena mungkin kepanatikan masyarakat luas sudah terus semakin kuat kepada dia, lalu celotehan-celotehannya, fatwa-fatwanya, pendapat-pendapatnya, dia mengaku itu adalah berasal dari wahyu, walaupun dia tidak mengaku nabi. Padahal yang menerima wahyu ini adalah nabi, bukan masyarakat biasa. Atau mungkin barangkali dia menganggap bahwa ini bisikan langsung dari Allah. Ini sudah ada kita dengar di tengah-tengah masyarakat kita. Mudah-mudahan tidak berkembang. Setiap yang dia omongkan itu, ini adalah berasal dari bisikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak berbuat, katanya, dia tidak berbicara kalau itu bukan berdasar dari bisikan Allah, bukan dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesat. Karena wahyu itu tidak akan pernah turun kepada selain nabi, tidak turun kepada manusia biasa, tidak secara langsung bahwa dia sudah menyatakan dirinya sebagai nabi. Kemudian yang kelima, mengingkari kemurnian dan atau kebenaran Al-Quran, seperti apa yang kita kenal satu kelompok Syiah, di mana mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang, ini Al-Quran yang sering kita baca, itu Al-Quran ayat-ayatnya itu sudah kebanyakan katanya. Jadi seukuran sepertiga dari ayat-ayat Al-Quran itu tulisan-tulisan yang bukan bersumber dari Allah, bukan bersumber dari Nabi. Artinya tidak mengakui secara keseluruhan bahwa ayat-ayat itu adalah firman Allah. Bukan artinya ketika seorang itu cuma meyakini separuh Al-Quran atau 2/3 Al-Quran lalu imannya sah. Tidak. Satu ayat sekalipun tidak mereka yakini bahwa itu adalah firman Allah, itu sudah sesat. Yang keenam, melakukan penafsiran Al-Quran tidak berdasarkan kaedah-kaedah tafsir. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran itu butuh kurang lebih 15 cabang ilmu pengetahuan. Dan ada kaedah-kaedahnya, ada rumus-rumusnya. Tidak boleh serampangan kita menafsirkan Al-Quran. Allah disebutkan dalam hadis Rasulullah, man fasara Al-Qur'ana bira'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa saja menafsirkan Al-Quran itu dengan hanya mengandalkan kemampuan otaknya sendiri, dengan kemampuan imajinasinya, daya pikirnya saja, logikanya saja, siap-siaplah tempatnya dalam neraka Allah. Jadi menafsirkan Al-Quran itu, para mufassirin itu harus melengkapi, di antaranya mungkin kami sampaikan, paham dan mengerti ilmu bahasa Arab yang tercakup di dalamnya, ilmu nahu, ilmu sharaf, ilmu bayan, ilmu balaghah, dan lain sebagainya. Cabang-cabang ilmu bahasa Arab itu diantaranya. Samping memang dia harus tahu hadis, harus paham tentang asbabun nuzul dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian yang ketujuh, kriteria aliran sesat itu adalah mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Hari ini sudah banyak tidak lagi mengakui bahwa hadis itu sumber agama Islam, sumber syariat, sumber hukum dalam syariat. Mutlak sebagai hukum dalam Islam itu adalah hanya diambil dari Al-Quran. Itu sangat bertentangan, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena ibadah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu salat, haji, cara pelaksanaannya, kaifiyatnya itu banyak dari hadis.
Kalau hukum-hukum praktek salat itu, tata caranya itu cuma kita ambil dari Al-Quran, maka banyak praktek salat hari ini harus kita rubah. Karena banyak tata caranya, prakteknya itu, dan doa-doanya diambil dari sunnah, dari hadis. Dan kelompok ini disebut dengan kelompok ingkarus sunnah. Karena mereka yakin bahwa sunnah itu, hadis itu adalah buatan manusia, tidak pantas dan layak untuk dijadikan sebagai sumber hukum dalam agama. Inilah keyakinan mereka. Kelompok ini pun juga dinyatakan sesat. Kemudian yang kedelapan, melakukan persyarahan terhadap hadis tidak berdasarkan kaidah-kaidah ilmu mustalah hadis, yaitu ilmu-ilmu yang termasuk di dalamnya adalah untuk sebagai tolok ukur mengetahui tentang derajat hadis, pakai itu hadis sahih, hadis hasan, ataupun hadis dhaif. 9, menghina atau melecehkan para nabi dan rasulnya. Allahu Akbar, hari ini kita lihat berita-berita di dalam media. Ini bukan orang lain, orang kita Aceh menghina Rasulullah. Dia lahir dari rahim orang Aceh, lahir di tanah Aceh, dibesarkan di tanah Aceh, tapi akhirnya dia menghina Nabi, menghina Rasulullah, menghina istri Rasulullah, melecehkan para Nabi dengan tuduhan macam-macam terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hal ini sudah menjadi kepercayaan sekelompok orang, itu juga disebut dengan aliran sesat. Yang ke-11, yang ke-12, maksud kami merubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, seperti berhaji, tidak ke Baitullah, salat fardu, tidak 5 waktu, dan sebagainya. Jadi hal ini sudah pernah terjadi di Maros, Sulawesi Selatan, menambah bahwa rukun Islam itu bukan 5 tetapi 11. Dan ada lagi tarikat apanya hakiki, seperti itulah kira-kira sebutannya, bahwa meyakini bahwa rukun Islam itu bukan 5 tapi 13. Jadi kelompok-kelompok ini pun juga difatwakan sebagai aliran atau kelompok sesat dan menyesatkan. Yang ke-13, yang terakhir, kaum muslimin sidang majelis yang dirahmati oleh Allah, yaitu mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan anggota kelompoknya. Ini yang banyak hari ini. Ini bukan hanya di daerah orang lain, dan malah untuk di Aceh Tengah saja beberapa tahun yang lalu sempat ribut kita, sempat masalahnya ke tangan Kapolres Aceh Tengah, sempat terjadi penyerangan, hampir terjadi pertumpahan darah gara-gara ini. Artinya tidak menghormati ibadah orang lain. Dengan gara-gara kita tidak masuk dalam kelompok mereka, siapapun yang tidak ikut dalam kelompok dan organisasi mereka itu dianggap sesat dan menyesatkan. Jadi hadirin kaum muslimin sidang majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada beberapa pekerjaan sunnah mungkin berbeda di antara kita. Ada yang memperingati maulid Nabi, ada yang tidak, ada yang memakai kunut subuh, ada yang tidak, kemudian ada yang tahlilan, ada yang tidak. Tetapi kita harapkan perbedaan-perbedaan ini semua tidak mengkafirkan di antara kita.
tidak mengkafirkan salah satu kelompok yang lain yang tidak sama model ibadatnya dengan kita. Sepanjang semua itu akidah-akidahnya tidak bertentangan dengan kriteria yang kami sampaikan barusan, itu muslim, itu bukan sesat. Karena antar mazhab saja pendapat mereka itu berbeda dan berselisih, yang kita sebut dengan khilaf pendapat. Dan satu di antara mereka tidak saling mengkafirkan. Walaupun bahasanya mohon maaf bid'ah. Ini sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Itu bid'ah, bid'ah. Walaupun kata-katanya bukan kafir, tapi sesungguhnya kata-kata bid'ah itu adalah ujung-ujungnya dhalalah. Kesimpulan dhalalah itu adalah finnar, dalam neraka. Coba bayangkan, di dalam neraka, apa kata orang? Neraka itu luas, muat untuk semua orang, muat untuk semua kelompok. Maka oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas keamanan, tidak menjadi urusan pemerintah, memberatkan pemerintah yang sibuk dengan mengurus pembangunan, hendaklah jangan terjadi hal-hal semacam ini. Ini artinya bisa menyebabkan retak hubungan keluarga, pecah hati, dengan gara-gara satu sama lain saling menuduh dengan tuduhan sesat. Nah, hadirin sidang majelis Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah mudah-mudahan hal ini menjadi edukasi dan menjadi ingatan bagi kita. Bila terdapat salah satu kriteria yang kami sampaikan, jangan kita bertindak sendiri. Masih ada MPU, masih ada pihak kepolisian. Jangan bertindak sendiri, jangan anarkis, dan jangan pula kita biarkan, sebab nanti api kalau sudah membesar sulit bagi kita untuk memadamkannya. Kita harus peka, harus hati-hati, harus kita jaga akidah anak-anak kita, harus kita menjaga akidah istri kita. Kita semua berkewajiban untuk senantiasa menjaga anak-anak kita tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran yang sesat ini. Semua kita bertanggung jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Nahmadullah wa nusalli ala Rasulillah wa taqullaha haitsuma kuntum. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.